Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang elemen ke-11 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pada elemen ke-11 ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan sistem manajemen K3. Elemen ini elemen yang cukup penting dalam penerapan sistem manajemen K3 karena merupakan tolok ukur pencapaian sebuah keberhasilan penerapan K3. Pemeriksaan K3 di sini berfungsi untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dalam sistem manajemen berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan apabila ditemukan ada yang ketidaksesuaian, maka bisa sedini mungkin untuk dilakukan perbaikan. Baik, saya akan share materinya di share screen tentang elemen ke-11 dalam penerapan SMK 3. Baik, sebentar. Saya share dulu. Oke, ini dia. Ntar saya full screen saja biar bisa terlihat dengan mudah slideshow-nya. Oke, ini dia sistem manajemen K3. Yang kita akan bahas adalah tentang elemen yang ke-11, yaitu berupa pemeriksaan sistem manajemen K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang tercantum dalam elemen ke-11. Baik, pada pemeriksaan sistem manajemen K3 ini, pada elemen ke-11, hanya ada satu subelemen saja, yaitu 11.1 tentang audit internal SMK 3. Jadi yang paling sedikit subelemennya dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. Nah, untuk kriterianya itu ada 3. Kriteria yang pertama, 11.1.1, audit dilakukan terjadwal untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan mengukur efektivitasnya. Jadi dalam pemeriksaan atau dalam istilah umum disebut dengan audit, itu adalah memeriksa kesesuaian
antara apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Kemudian diukur apakah pelaksanaannya itu efektif ataukah tidak. Nah, untuk audit ini tidak bisa sendiri. Audit ini harus dilakukan oleh satu kelompok. Ya, satu kelompok orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan audit. Oke, untuk kriteria yang kedua, 11.1.2, audit dilakukan oleh tim independen, kompeten, dan berwenang. Jadi pemeriksaan pemeriksaan K3, pemeriksaan sebuah sistem manajemennya, itu tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Harus sebuah tim. Siapa yang bisa? Adalah mereka yang sudah kompeten, berwenang untuk melakukannya, kemudian punya lisensi sebagai seorang auditor. Jadi tidak bisa sembarangan orang boleh menjadi auditor ya. Jadi harus orang yang sudah kompeten, sudah pernah ikut training, sudah ikut pelatihan, sudah ikut sertifikasi, baru dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Karena dia akan memeriksa. Kalau auditnya tidak paham, tidak mengerti, bagaimana dia tahu apa yang harus dia periksa? Bagaimana dia bisa mengukur apakah itu efektif atau tidak? Karena dia tidak pernah mengalaminya, tidak mengetahuinya, dan tidak memiliki keterampilan dalam menjalankan proses pemeriksaan. Makanya seorang auditor itu harus memiliki kecakapan dalam melakukan pemeriksaan. Karena yang diperiksa itu harus diketahui apa yang harus diperiksa, item-itemnya, bagian-bagiannya, ya, apalagi menyangkut masalah sistem. Kemudian kriteria yang ketiga, 11.1.3, laporan audit didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk dilaksanakan tindakan perbaikan. Jadi setelah audit dilakukan oleh sekelompok tim audit yang sudah diberi kewenangan, selesai mereka bekerja, mereka menerbitkan laporan. Nah, laporan itu ditujukan ke pihak manajemen, kemudian dari pihak manajemen didistribusikan atau diteruskan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan perbaikan. Dan harus ditindaklanjuti. Karena andai kata tidak ditindaklanjuti, berarti tidak ada kemajuan, tidak ada upaya perbaikan pada sistem manajemen yang sedang berjalan. Jadi untuk elemen ke-11 ini ditekankan kepada aktivitas audit atau pemeriksaan sistem manajemen K3. Nah, audit ini sendiri secara khusus nanti akan disampaikan pada mata kuliah tersendiri, mata kuliah audit yang akan dipaparkan pada semester berikutnya. Namun dalam hal ini, saya akan memberikan pendahuluan dulu apa itu audit, ya. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana prosesnya, apa outcome-nya, kemudian apa tahap-tahap dalam melakukan audit, dan apa yang harus diperiksa sesuai dengan kriteria pada sistem manajemen K3. Jadi perlu diingat bahwa untuk memeriksa sebuah sistem manajemen, maka dibutuhkanlah sekelompok orang yang menjalankan fungsinya sebagai auditor. Audit itu adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terstruktur
terjadwal, dan terencana untuk memeriksa kesesuaian antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian diukur efektivitasnya. Apakah apa yang sudah dilaksanakan itu berjalan efektif ataukah tidak. Andai kata terdapat ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, maka tim audit akan mengusulkan apa yang harusnya ditindaklanjuti. Kemudian pihak perusahaan melaksanakan apa kekurangan-kekurangan tadi sampai dengan audit berikutnya. Audit itu biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Diperiksa apakah berjalan dengan baik, apakah efektif atau tidak. Kalau tidak, apa yang salah, apa yang kurang, kemudian apa yang harus diperbaiki, kemudian lakukan perbaikan, audit lagi, kemudian andai kata terjadi kekurangan lagi, perbaiki lagi, dan seterusnya. Sampai semua pekerjaan itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, ini tadi yang disebut dengan pemeriksaan sistem manajemen K3. Jadi ingat saja ya untuk elemen ke-11. Untuk elemen ke-11, saya ulang lagi. Elemen ke-11 itu terdiri dari satu subelemen, yaitu audit internal SMK3. Kemudian kriterianya ada 3. Audit dilakukan terjadwal, audit dilakukan oleh tim independen, dan laporan didistribusikan untuk dilakukan upaya perbaikan. Oke. Baik, saya akan jelaskan di sini apa sih sebenarnya audit K3 itu. Ya. Meskipun nanti secara khusus dan lebih rinci akan dijelaskan pada mata kuliah audit di semester berikutnya. Oke. Baik, audit itu terdiri atas 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Ada tahap input, ada tahap proses, dan ada tahap output. Tahap input pada audit itu merupakan kebijakan dan perencanaan. Kebijakan artinya audit itu atas perintah dari manajemen perusahaan yang tertinggi untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap bagian-bagian dalam sebuah sistem. Direncanakan artinya bahwa audit itu memiliki jadwal. Ada jadwalnya, ada orangnya, ada item-item yang harus diperiksa. Jadi berbeda, misalkan tentang audit keuangan. Maka yang dilakukan adalah pemeriksaan keuangan sebuah perusahaan. Kemudian kalau ada lagi audit operasional, maka yang diperiksa itu adalah orang-orang yang bekerja di lingkup operasional. Dan ingat ya, audit ini bukan memeriksa orang. Audit itu bukan memeriksa orang. Audit itu bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Tapi audit itu tujuannya adalah mengukur, melakukan evaluasi. Apakah apa yang direncanakan sama dengan yang dilaksanakan. Makanya perlu perencanaan. Ditunjuk dulu orangnya, dibuatkan SK pengangkatannya, ya. Direncanakan dulu. Nah, setelah direncanakan tim audit tadi, ya, lingkupnya apa yang akan diaudit. Nah, kalau kebetulan kita di sini adalah K3, maka lingkupnya adalah lingkup K3. Lingkup K3. Nah, untuk setelah selesai direncanakan semua,
barulah mulai proses audit, yaitu melakukan implementasi dan pengoperasian bagian-bagian bidang-bidang yang ada di auditor. Maka auditor mulailah mengundang orang-orang yang akan diaudit, diberikan dulu memberikan pendahuluan ya. Baru kemudian diperiksa sistem kerja mereka. Meriksa sistem kerjanya, apakah pelaksanaan mereka ini sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah tidak. Nah, biasanya itu untuk memeriksanya butuh waktu, bisa sampai 1 minggu ya, atau barangkali mungkin sampai 2 minggu, tergantung kompleksitas apa yang diperiksa. Baru kemudian setelah selesai semua diperiksa, orang semua ditanyai, diinterview, kemudian diperiksa semua dokumen-dokumennya, kesesuaian-kesesuaian yang sudah dilakukan, baru semua itu dikumpulkan dan dievaluasi. Nah, evaluasi adalah tahap output. Evaluasi tahap output. Nah, di evaluasi inilah nanti ditentukan apakah memang yang dilaksanakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau ditemukan terdapat ketidaksesuaian, maka dibutuhkanlah peninjauan ulang dalam upaya perbaikan. Nah, upaya perbaikan inilah yang disampaikan kembali ke pihak manajemen, ke pihak pelaksanaan di lapangan, bahwa harus ada yang diperbaiki, harus ada yang ditinjau ulang lagi, ya, agar tadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, nah dalam proses input itu beberapa bagian yang harus ikut terlibat ya. Pertama ada tim yang dibentuk khusus untuk melakukan audit. Kemudian yang kedua menentukan apa yang akan diaudit, bagian mana yang akan diaudit, lingkupnya apa. Misalkan audit tentang APD, maka tentukanlah lingkupnya tentang APD. Jadi semua APD akan diaudit. Entah itu kelayakan APD, entah itu tanggal kadaluarsanya, entah itu penggunaannya, entah itu penerapannya, entah itu penyimpanannya, entah itu pemeliharaan APD dan seterusnya. Dibuatkan dulu checklistnya, dibuat dulu daftar simaknya. Baru lakukan peninjauan awal. Awal ini artinya diperiksa dulu apakah kelengkapan dokumennya itu sudah sesuai apa belum. Kalau tidak, buat lagi dokumen lagi untuk menentukan lingkup awal tadi. Kemudian ada kebijakan K3, dilihat kebijakan K3 perusahaan. Yang kelima, lakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Yang keenam, jangan lupa harus ada landasan hukumnya. Orang K3 itu tidak bisa sembarangan ya melakukan tindakan. Semua harus ada landasan hukumnya. Nah, misalkan sasaran-sasaran K3, program K3 ini juga bagian dari input yang akan dilakukan audit nanti. Ini inputnya. Baru proses. Nah, prosesnya adalah apa yang diaudit. Nah, audit itu bisa berupa sumber dayanya atau resources-nya dalam sebuah perusahaan. Bisa berupa peralatannya, bisa berupa kesiapan atau kompetensi para pekerjanya, ya, kecakapannya yang diaudit, ya. Kemudian nanti pelatihan-pelatihan, apakah karyawan itu sudah dilatih apa belum, apakah keahliannya bersesuaian dengan jabatannya. Ya. Ada orang yang misalkan berpendidikannya A, malah ditempatkan di bagian B, nanti tidak sesuai. Itulah gunanya audit. Jadi misalkan seorang ahli mekanik, jangan ditempatkan di bagian keuangan. Atau misalkan orang yang bagian keuangan, jangan ditempatkan di bagian operasional. Beda-beda itu fungsinya.
Kemudian lagi prosesnya adalah bentuk komunikasi dan konsultasi. Jadi para auditor itu nanti akan melakukan interview, pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan ya segala macam. Termasuk juga mengumpulkan dokumen-dokumen tergantung dengan audit apa yang akan diperiksa. Nah, operasional, ya ini juga proses, dia ada cara kerja, tata tertib, tata laksana dalam sebuah perusahaan itu akan ditinjau berdasarkan proses dalam audit. Begitupun tanggap darurat. Tanggap darurat itu juga merupakan salah satu item yang diaudit. Ya, apakah pernah perusahaan tersebut melakukan tanggap darurat? Siapa yang berenang? Bagaimana proseduralnya? Apakah kelengkapannya ada apa tidak? Dan seterusnya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk proses dalam audit K3. Kemudian hasilnya, outputnya. Ya, outputnya bisa berupa menyelidiki insiden-insiden yang terjadi, ya, mengendalikan dokumen, kemudian audit internal, artinya audit yang dilakukan oleh orang dalam satu perusahaan, tinjauan manajemen, dan tindakan perbaikan atau correction action. Nah, ini adalah output yang akan dihasilkan dalam sebuah audit. Nah, sebuah institusi atau sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, dia perlu alat untuk menilai apakah pelaksanaan K3 di perusahaan tadi, di institusi tersebut, apakah di organisasi tersebut telah berhasil atau tidak. Bagaimana mengukurnya? Bagaimana Anda tahu misalkan sebuah kinerja pelaksanaan K3 di suatu perusahaan itu berjalan baik apa tidak? Efektif apa tidak? Nah, untuk itu butuh alat untuk mengukurnya. Ada alat mengukurnya. Nah, salah satu alat untuk mengukur itu adalah dengan cara audit. Dan audit ini masuk dalam siklus PDCA. Dalam manajemen ya, dalam lingkup manajemen itu ada dikenal dengan istilah PDCA. Yaitu singkatan dari Plan, Do, Action. Plan, Do, Check, dan Action. Rencanakan dulu, kemudian setelah direncanakan, laksanakan. Setelah dilaksanakan, periksa apakah yang sudah dilaksanakan itu sesuai apa tidak. Ya. Kemudian lakukan action, tindakan. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, maka lakukan perbaikan. Baru kemudian kembali lagi ke plan, rencanakan lagi. Jadi ini adalah siklus quality dalam manajemen. Plan, do, check, action. PDCA. Nah, siklus PDCA ini juga diterapkan dalam audit. Makanya itu direncanakan dulu auditnya, baru diperiksa apa kelengkapan-kelengkapan yang harus diaudit, cek kelengkapannya, kalau ada kurang, lakukan perbaikan. Begitu lagi, rencanakan lagi. Karena siklus audit itu setiap 6 bulan sekali. Nah, apa sih tujuan audit itu? Tadi sudah saya gambarkan, berikan gambaran tentang pelaksanaan audit. Paling tidak ada 3 tujuan audit ini. Yang pertama adalah untuk memastikan apakah sistem manajemen K3 yang dijalankan telah memenuhi prosedur atau tidak. Jadi untuk memastikan, makanya butuh audit, butuh alat untuk mengetahui apakah sistem manajemen K3-nya di suatu perusahaan sudah berjalan sesuai prosedur apa tidak. Yang kedua, salah satu tujuan audit adalah
mengetahui apakah sistem manajemen K3 telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkupnya. Nah, kalau namanya sistem, itu kan Anda berbicara sistem, berarti bicara secara menyeluruh. Kita tidak bisa memeriksa hanya misalkan satu saja. Hanya misalkan contoh, kita periksa K3-nya pada departemen logistik saja. Sementara di departemen yang lain tidak diaudit, tidak diperiksa. Nah, itu tidak mungkin ya dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan itu seluruh departemen apapun itu harus diaudit. Ada departemen kepegawaian misalkan, itu diaudit juga. Audit kepegawaian. Ada bagian keuangan, ya diaudit juga. Audit keuangan. Ada kemudian departemen lingkungan misalkan, maka diaudit juga tentang lingkungannya. Nah, kebetulan ada juga di bidang K3. Nah, audit K3 khusus di bidang K3. Jadi audit itu tidak bisa berjalan sendiri, harus menyeluruh, holistik. Jadi bisa nanti diketahui apakah perusahaan ini berjalan memang efektif apa tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, salah satu tujuan dari audit adalah memastikan apakah sistem manajemen K3 telah efektif dilaksanakan. Mungkin telah dilaksanakan, ya. Sistem K3 sudah dilaksanakan, tapi tidak efektif. Tidak efektif artinya bisa saja karena waktunya terlalu lama, biayanya terlalu mahal, jadi tidak efektif. Atau sasarannya tidak sesuai. Misalkan harus 10 yang dikerjakan, tapi ternyata baru 8 atau baru 7. Nah, berarti tidak efektif pelaksanaannya, ada yang kurang. Yang mengetahui efektivitas itu adalah diukur dengan skala waktu. Skala waktu dengan skala biaya. Makin cepat sebuah pekerjaan dikerjakan dengan biaya yang paling murah, namun dengan hasil yang baik, itu disebut efektif. Nah, efektif tadi sesuaikan juga dengan sasarannya. Tepat dengan sasaran berarti efektif. Tidak tepat sasaran berarti ada yang salah. Nah, ini salah satu dari 3 tujuan audit. Ya. Nah, kemudian ada macam-macam audit itu. Dalam lingkup auditor itu dikenal ada 2 jenis audit. Yang pertama adalah audit internal. Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang sudah terlatih, sudah mendapatkan pelatihan, tersertifikasi menjadi auditor sebagai pemeriksa yang dilakukan di dalam perusahaan setelah mendapat tugas dari pimpinan. Jadi auditor di sini adalah karyawan perusahaan. Dia adalah seorang karyawan. Cuma karena dia memiliki keahlian, memiliki keterampilan dan kewenangan diberikan oleh pimpinan, dia bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang auditor. Nah, misalkan nanti Anda dalam bekerja, itu bisa saja nanti jadi seorang auditor dengan catatan pertama, Anda sudah paham dengan apa yang harus dikerjakan dalam bidang auditor, ya. Kemudian mendapat kewenangan, Anda sudah pernah dilatih, pernah di training, dan seterusnya. Salah satunya nanti adalah menyelesaikan mata kuliah audit di semester berikutnya. Nah, itu Anda bisa saja menjadi seorang auditor dalam lingkungan perusahaan. Jadi Anda adalah karyawan perusahaan yang bertugas untuk memeriksa sistem manajemen perusahaan. Itu disebut dengan audit internal. Kemudian lagi ada disebut dengan audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh auditor dari luar perusahaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak swasta yang telah berizin dan terakreditasi. Nah, ada juga disebut dengan audit eksternal, artinya ada perusahaan mengundang perusahaan luar untuk memeriksa perusahaannya. Nah, ini biasanya untuk
memastikan independensi sebuah pemeriksaan. Jadi tidak ada unsur intervensi dan seterusnya. Atau juga yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah turut campur memeriksa sistem manajemen di suatu perusahaan. Jadi ada dua ya, ada audit internal dan audit eksternal. Internal artinya dilakukan oleh auditor yang merupakan karyawan perusahaan sendiri untuk memeriksa sistem manajemen perusahaan. Sementara audit eksternal itu dilakukan oleh perusahaan luar. Ya, baik itu perusahaan swasta ataupun dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan sebuah sistem manajemen di suatu perusahaan. Nah, kalau perusahaan swasta harus ada perusahaan yang sudah memiliki akreditasi dan berizin, ada izinnya sebagai auditor. Misalkan audit publik, audit keuangan, audit K3 dilakukan macam-macam. Banyak perusahaan-perusahaan auditor itu. Nah, untuk karakteristiknya atau sifat-sifatnya audit internal. Yang pertama, dilakukan secara berkala. Yang kedua, dilakukan oleh tim audit yang bersifat independen. Yang ketiga, tim audit memiliki kompetensi melakukan audit internal. Ya, berarti orang sudah pernah ikut pelatihan, sudah pernah ikut training, sudah ikut kuliah ya, untuk audit, ya, dan memiliki kewenangan. Dapat tugas dari pimpinan perusahaan untuk melaksanakan audit. Dan kelima, melaporkan hasilnya kepada manajemen dengan rekomendasi yang membangun. Jadi bukan untuk menyalahkan. Jadi audit ini tujuannya bukan untuk cari-cari kesalahan, tidak. Tadi yang tujuannya adalah mengetahui apakah sebuah pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan direncanakan, efektif dilaksanakan atau tidak. Oke, jadi bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Tahap audit ketiga, pertama itu adalah persiapan, meliputi menetapkan ruang lingkupnya, lokasinya di mana, jadwalnya kapan, kemudian memberikan pemberitahuan kepada pihak yang akan diaudit. Jadi diundang dulu atau diinformasikan dulu yang akan diaudit. Jadi mereka siap. Jadi tidak ada namanya audit itu dadakan atau inspeksi yang bersifat dadakan itu tidak ada. Semua audit itu dilakukan terjadwal, kemudian pihak yang akan diaudit juga diberitahukan jauh hari sebelumnya, ya, sehingga mereka memiliki kesiapan. Kemudian tahap berikutnya adalah menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, ya, seperti daftar simak, checklist, apa yang harus diperiksa, dan seterusnya. Dokumen-dokumennya perlu disiapkan. Kemudian ketiga, melakukan presentasi pembukaan, ya, meliputi perkenalan, maksud tujuan, dasar, dan pedoman audit. Jadi pihak yang diaudit diundang di ruang meeting, kemudian dibuat sebuah pertemuan untuk menyampaikan maksud tujuan auditnya apa, kemudian apa yang harus diperiksa, bagaimana pedoman auditnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, koordinasi tim audit meliputi internal tim audit membuat checklist, wawancara, ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti aplikasi pada saat pemeriksaan audit. Jadi audit itu nanti bisa berupa wawancara, bisa membuat daftar simak atau checklist, ya, untuk mengetahui apakah memang yang sudah dikerjakan oleh sebuah bagian itu berjalan efektif apa tidak. Kalau efektif ya syukur, alhamdulillah berarti dia sudah menjalankan dengan baik. Namun kalau tidak berarti harus ada yang perlu diperbaiki. Entah mungkin orangnya yang harus diberi pelatihan, orang yang diberi apa pengetahuan lagi, ya, atau administrasinya harus dilengkapi. Mungkin ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap, nah itu dia harus dilengkapi. Itulah tahap audit. Nah, untuk audit internal, lingkupnya itu dokumen sistem K3, kebijakan, tujuan, prosedur, ya. Kemudian hasil identifikasi bahaya, penilaian peraturan, laporan ketidaksesuaian, prosedur audit, prosedur ketidaksesuaian dari audit sebelumnya, dan hasil tindakan ulang manajemen dan tindakan perbaikan yang sudah dilakukan. Ini lingkup audit internal. Karena tadi saya sebutkan bahwa untuk lingkup internal audit itu dilakukan oleh
auditor yang berasal dari karyawan perusahaan. Nah, apa yang harus diperiksa? Nah, ini adalah daftar simaknya, ya, daftar periksanya ya, atau checklistnya. Nah, untuk memudahkan melakukan audit K3, ya kita cantumkan saja 12 elemen dari SMK 3. Misalkan pembangunan dan pemeliharaan. Ada salah. Nah, ini kan berapa kriteria ya. Ada kriteria 1, 2, 3, 4 itu seterusnya. Apakah terpenuhi atau tidak? Misalnya terpenuhi, ya. Ada temuan? Ya, misalkan ada temuan berarti ada ketidaksesuaian. Parsial artinya ada sebagian dikerjakan, sebagian tidak. Kalau tidak, temuannya artinya tidak ada temuan. Artinya semua berjalan baik. Ini ada temuan, ya. Ini ada kolom tidak, parsial, dan ya. Jadi untuk item pembangunan dan pemeliharaan komitmen, apakah ada temuan ketidaksesuaian? Itu harus diperiksa. Kalau misalkan tidak ada temuan ketidaksesuaian, dicentang aja tidak. Berarti pelaksanaan pemeliharaan komitmen dan pembangunan komitmen itu berjalan dengan baik. Tapi misalkan ada sebagian saja yang dikerjakan, sebagian tidak, maka cantumkan parsial. Tapi misalkan ada semua temuannya tidak dikerjakan, berarti ya di sini. Berarti ada temuan yang harus ditindaklanjuti nanti. Ditindaklanjuti. Nah, itu dari pembangunan pemeliharaan komitmen elemen-elemennya dicek semua. Ya. Apakah ada temuan apa tidak. Nah, inilah daftar periksanya. Daftar periksa. Jadi item-item yang disiapkan dulu oleh auditor. Apa yang akan diperiksa. Nanti bagi tugas siapa memeriksa sub-elemen 1.1 siapa, sub-elemen 1.2 siapa yang kemudian memeriksanya. Karena itu adalah tim, ya, kerja tim. 1.3 sampai dengan terakhir 12 poin berapa itu 12.6 berarti ya. Sampai pada elemen ke-12 diperiksa semua. Itu kalau perusahaan yang sudah mapan dengan menerapkan 166 kriteria dalam SMK 3. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang audit. Baik, saya kembali. Saya tutup share screen-nya. Baik, itu tadi share screen penjelasan saya tentang pemeriksaan sistem manajemen K3, yaitu pelaksanaan audit internal. Nah, di sini ditekankan pada audit internal, bukan audit eksternal. Jadi, pelaksanaan ini dilakukan oleh sebuah tim. Baik, itu saja penjelasan saya tentang elemen ke-11 dalam pelaksanaan pemeriksaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saya tutup. Mohon maaf andai kata ada kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.